Halo, perkenalkan nama saya Mario Abdi Prayogo. Saya dengan NIM 221. Di sini saya akan memperjelaskan tentang analisa saya yang saya pilih, yaitu brand Denim Thirst. Apa sih Denim Thirst itu? Denim Thirst adalah brand sweater yang fokus pada denim atau kaos, hoodie atau jaket, hingga kolaborasi edisi khusus. Produk-produknya paling dikenal karena motif cotton reed atau karangan bunga kapas yang menjadi simbol paling utama pada denim thirst. Yang pertama, sejarah diperbudakan di Amerika. Dan yang kedua, ada eksploitasi tenaga kerja Afrika dan Amerika di ladang kapas. Dan yang ketiga, ada perjuangan, ketahanan, dan ingatan kolektif. Dengan demikian, setiap produk denim thirst berfungsi sebagai wearable air. Bukan sekedar fashion, brand ini mengajak generasi muda untuk memahami sejarah melalui pakaian yang mereka pakai. Apa sih yang di dalam tentang denim thirst ini? Yang pertama ada identitas brandnya yang menggabungkan fashion dengan sejarah dan budaya Afrika Amerika dan fokus pada narasi tentang perbudakan kapas dan perjuangan identitas kulit hitam. Yang kedua ada simbol dan desain khasnya. Dia menggunakan cotton reed atau karangan bunga kapas. Simbol utama yang mewakili sejarah kerja paksa di ladang kapas. Dan penggunaan denim atau grafis arsip dan warna kontras. Dan yang ketiga ada nilai dan pesannya. Memperkuat kesadaran tentang sejarah yang terlupakan. Yang kedua menjadikan fashion sebagai media edukasi dan kritik sosial. Dan menghadirkan wearable art dengan makna mendalam. Dan keempat, konsep koleksinya. Tiap rilis membawa narasi sejarah spesifik. Dan yang kelima, eksklusivitas. Sistem limited drop menjadikan setiap produk berstatus koleksi, ya kan? Dan menarik bagi komunitas streetwear global. Siapakah di balik nama brand denim thirst ini adalah Tremaine Emory. Beliau adalah direktur kreatif atau seniman dan figur penting dalam streetwear global. Pernah bekerja dengan Supreme, Kanye West, Off-White, Stussy, dan banyak fashion house lainnya. Kapankah brand ini muncul dan berkembang? Brand ini muncul pada tahun 2019, tahun berdirinya Denim Thirst. 2020 sampai 2022 mulai dikenal luas, terutamanya setelah kolaborasi dengan Levi's. 2023 sampai 2024 masuk kebanyakan editorial fashion dan pop culture. 2025 tetap aktif dengan rilis limited edition dan kolaborasi lintas brandnya. Perjalanan brand ini dibilang cepat karena konsepnya yang unik dan relevansi terhadap isu sosial modern. Mengapa denim thirst diciptakan? 1. Mengangkat sejarah perbudakan melalui simbol kapas. Dan yang kedua, memberi suara kepada narasi yang sering terlupakan dalam sejarah. Dan yang ketiga, mendidik generasi muda melalui fashion yang mereka kenal. Dan keempat, menyampaikan kritik sosial terhadap diskriminasi ras dan ketidakadilan. Dan yang kelima, menciptakan identitas visual yang kuat dalam dunia streetwear. Tremaine Emory percaya bahwa fashion tidak seharusnya hanya tentang gaya, tetapi juga tentang pahamanan dan budaya dan penghormatan terhadap sejarah. Jadi kesimpulan analisis denim thirst saya itu adalah contoh nyata brand yang mengubah fashion menjadi platform pendidikan, protes, dan ekspresi identitas dengan memanfaatkan denim sebagai kanvas. Brand ini menyatukan unsur budaya, aktivisme, dan estetika untuk menciptakan karya yang bukan hanya indah, tetapi juga penting secara moral dan historis. Brand ini unggul karena desainnya orisinal, membawa pesan yang kuat, memiliki nilai budaya, membangun komunitas melalui sejarah. Namun, tantangannya adalah harganya tinggi dan rilisnya terbatas. Banyak barang palsu di pasaran-pasaran seperti Shopee, Lazada, maupun platform lainnya. Secara keseluruhan, Denim Thirst adalah brand dengan dampak budaya besar dan relevansi tinggi dalam dunia fashion modern.